Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhina wa ila syaibinu antahillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ali baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa umadina wa azzatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum wa khususan ila Bahyai Zubaidi wa zawjihi wa Bu Zamadiyah wa Bu Mukarraf wa Dewi Handani kulluhum ajmain rahimakumullah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim ulama, dumateng para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, Kecamatan Badas, Desa Ngelamong, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, Gusti Allah masih andum anugerahipun ing dalu kala menika dengan bentuk kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas fungsi daripada uzlah, yang itu tertuang dalam kitab Hikam Maqalah 12, di mana beliau Syekh Ibnu Athaillah mendidik dan memberikan satu keterangan tentang masalah wajibnya uzlah bagi hambanya yang dalam hatinya ingin mengharapkan pertemuan terhadap Allah. Maka uzlah niku sebagai persyaratan mutlak yang harus kita lakukan untuk mencapai makom-makom makrifat terhadap Allah. Sebab siapapun kita tatkala belum melakukan uzlah, sifat karakter kita sebagai manusia mesti masih teringgapi sifat-sifat yang dicela oleh Allah, yang bersumber dari mata udunya yang dia tiupkan, yang nafsu tiupkan terhadap hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, hukum daripada uzlah baik terhadap para nabi, para rasul, kekasih Allah, atau orang-orang yang hatinya mengharapkan bertemu Allah, wajib itu dilakukan. Terus bagaimana caranya kita melakukan uzlah itu? Sebelum uzlah itu dilakukan, kita harus mengerti kedudukan baik secara lughat maupun secara istilah apa yang disebut sebagai uzlah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
menawi membawa kitab hikamnya dibuka di makalah 12 gitu. Uzlah adalah pengasingan diri. Kalau kita masuk di dalam Al-Quran itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, surat Al-Insan ayat 2526. Banyak Al-Quran yang memberikan bagaimana cara kita untuk melakukan uzlah. Secara lughat kita mengasingkan diri. Secara istilah uzlah adalah meninggalkan situasi ramai. Ramai ini maksudnya isinya makhluk. Ramai itu isinya makhluk. Meninggalkan urusan situasi ramai menuju situasi sepi. Sepi iki maksudnya nggih niki sepi. Makanya di dalam makalah lain, idfin wujudaka fil ardil khumul, tenggelamkanlah keaguanmu di dalam bumi khumul. Khumul itu adalah sunyi. Ini kalau dalam Al-Quran, faktulu anfusakum, matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Tapi mateni niki senes bunuh diri loh Pak ya, senes. Dalam kisah Nabiullah Musa dengan para kaumnya, di mana kaumnya itu pada menyembah atau menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, bittikhadikumul ijlah, menjadikan sapi atau anak sapi menjadi Tuhan pada saat itu. Apa yang dimaksud al-ijlah itu memang sapi atau anak sapi lahiri itu? Bukan Pak, bukan. Itu kinayah. Dalam Al-Quran itu kinayah secara hakikatnya, tapi secara syariatnya memang ya. Ternyata al-ijlah itu adalah sesuatu selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita. Makanya ini kan Dzulhijjah, harus kita korbankan, sapi itu dibeleh. Cuman sayang sedikit umat Islam itu nggak mau menyembelih sapi yang ada di dalam hati. Yang disembelih itu sapi-sapi yang kelihatan mata dohiriyah iki. Enaknya paling sesaat kita makan daging sapi, habis itu ya ndak. Enaknya kita makan daging kambing, pada saat itu habis itu ya nggak ada sudah. Tapi kalau jenengan menyembelih sapi atau anak sapi, kambing di dalam hati, enaknya jenengan bertemu Allah khalidina fiha abadan. Bukan berarti mboten angsal, tidak boleh berkorban menyembelih sapi, enggak, silakan, ikut syariat. Kalau mampu disunahkan untuk menyembelih. Tapi hakikatnya mbok ya dilakoni sepindah. Artinya sapi yang ada di dalam hati kita mestinya harus kita sembelih dengan cara uzlah. Makanya Kanjeng Nabi Musa memberikan solusi terhadap umatnya yang dalam hatinya ada sapinya, faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Jenengan nek kerso, jenengan mayoritas lah sampun beat, sampun ada tindakan kholwat lah, ngeten Pak, nek cara praktek itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nggak bisa kau bertemu Allah dengan berdiri, dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Caranya bagaimana? Udah, amin, diem ya. Akal ini lepas urusan dunia. Jenengan sambil terpejam monggo,
sambil melek nggih monggo sak kersa. Lalu apa yang di dalam hati jenengan, keakuan diri, tulu anfusakum, lepaskan keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, pun lepaskan kemakhlukan jenengan. Nanti pasti akan hati jenengan terasa maknyes, pun ikuti, jangan takut. Walaupun jenengan ikut dimasukkan Allah di dalam alam yang gelap, nggak apa-apa, ikuti aja. Jangan pernah takut apakah nanti aku bisa kembali ke alam kasunyatan ini. Jangan dipikir, udah ikuti. Sebab yang memperjalankan jenengan ikut cuman Allah. La haula wala quwwata illa billah. Coba, ada waktu yang senggang buat jenengan, udah lakukan. Entah itu 10 menit, entah itu 1 menit, entah itu 1 jam, terserah. Bapak Ibu kembali kepada uzlah. Yakfur bitaghut. Hati jenengan kedah meninggalkan, harus meninggalkan kondisi yang rame. Ini diterjemahkan, meninggalkan keramaian ini dalam Al-Quran itu disebut at-tauhid. Yakfur, tinggalkan, bitauhudi, perkara-perkara selain Allah. Ini ada yang menerjemahkan Bapak Ibu, tidak hanya secara ruhaniyah saja kita meninggalkan selain Allah, tetapi juga secara jasmani niyah. Biasanya jenengan kali kula niki duweni grup ning WA, jenengan keluar wis HP diteleh. Biasanya jenengan niki sering-sering jagongan kalih tetangga, kalih kumpulan-kumpulan, udah sampean secara fisik tinggalkan semuanya. Biasanya jenengan kerja, mboten kerja. Biasanya jenengan iki saged bicara-bicara rembukan dengan anak, istri, teman, sudah tidak. Ada yang memaknai yakfur bitaghut itu seperti itu, Pak. Ada. Yang tujuannya wa yu'min billah, menuju papan sing sunyi. Artinya sunyi, wa yu'min billah, jenengan menuju keimanan yang benar-benar terhadap ahad. Urusan secara jasmaniyah ada yang mengartikan harus juga meninggalkan, monggo. Dasarnya juga ada Al-Insan 26, monggo. Urusan jenengan iki hanya meninggalkan secara ruhaniyah saja, jasmaniyah tetep jenengan iki ning papan rame, tapi ruhaniyah jenengan ing papan sepi, itu pun tidak salah. Al-Insan 25, monggo. Cuman pertanyaannya, Kanjeng Nabi bagaimana? Dua-duanya dilakukan. Kalau waktu rame, beliau manai bertapa, uzlah, di tengah-tengah tempat ramai, sambil jasmaniyah jenengan iki sosialisasi campur dengan makhluk, tapi ruhaniyah jenengan hanya campur dengan urip. Itulah yang kumaksud kul huwallahu ahad, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Monggo. Satu waktu beliau Kanjeng Nabi juga melakukan uzlah, itu tinggalkan secara fisik terhadap urusan-urusan keramaian tadi, sehingga muncul kisah Gua Hiro, ya, muncul kisah beliau ketika saat menerima wahyu. Sakerso jenengan, sakerso.
Sebab Allah sampun dawuh ani budullaha wajtanibut tauhid. Arahkan selalu ruhaniyah sampean itu datang Allah. Yang dimaksud ayat itu Allah itu bukan nama. Memang ayatnya tertulis Allah, tapi maksudnya bukan nama, juga bukan sifat, juga bukan zat, tapi yang laisa kamislihi syai'un. Caranya bagaimana? Sudah dilakukan oleh kakek moyang jenengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Caranya ini wajah wajhiyah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Pun di wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ini wajah Allah. Jenengan nek melihat dengan mata kan kosong, Pak. Gini ki sepi. Maksudnya tinggalkan gon rame menuju gon sepi, uzlah gini ki. Tapi jika memandangnya jenengan dengan ainul basirah, mata rohaniyahnya, justru mboten kosong niki. Sing kosong malah selain niki. Artinya kosong tidak mempunyai, selain Allah itu tidak mempunyai sifat hak wujud, nggak mempunyai sifat hak kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam dalam sifat ma'ani, nggak punya. Tapi tetap saya kasih beberapa motivasi. Nek wis ati ono kene yang kumaksud ahad iki, jenengan siapapun tidak akan pernah mau keluar. Kadung wis ketemu ambek cinta sejati, sudah kadung ketemu nikmat yang sesungguhnya. Akhirnya jenengan iki, hati jenengan iku sudah hambar ketika mendengar, melihat dengan kenikmatan yang bersifatkan duniawi, hambar. Akhirnya jenengan suka-suka sendirian secara jasmani. Wis gak patek gelem awor-awor orang-orang, lebih-lebih orang-orang yang tidak menjadikan hatimu ketarik ke Allah. Boten purun. Makanya Rasulullah yang paling mengkhawatirkan terhadap umat adalah tentang iman. Yang dikhawatirkan besok akhir zaman umatku itu tentang iman. Apa? Iman pada selain Allah. Iman terhadap selain ahad. Itu maksud Allah. Sebab umatku kalau sudah beriman pada selain Tuhan yang sebenarnya itu, dia pasti seperti buih di lautan. Untuk nih loh Pak ya, ditendang ombak ke barat, ikut ke barat. Ditendang badai ke timur, ikut ke timur. Jumlah umat Islam itu meludak saking banyak, tetapi imannya itu seperti buih di lautan. Karena apa? Karena semuanya mayoritas menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya dalam hati kita akan selalu muncul keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Akibatnya apa yang muncul dalam hati kita? Karakter hasud, karakter riya, ya, karakter takabur, dan lain sebagainya. Itu pasti, Pak. Oleh sebab itu, maka Syekh Ibnu Athaillah menyarankan, wahai umat manusia, tatkala dirimu sudah tahu bagaimana hatimu mengharapkan untuk bertemu Allah, maka lekas lakukanlah uzlah. Uzlah. Baik uzlah di tengah umum maupun uzlah di tempat khusus, artinya umum, jenengan secara jasmani itu masih repot urusan dunia,
khusus maksudnya jasad itu sudah istirahat, sudah tidak campur dengan makhluk jasmania ini. Lakukan semuanya itu. Pun. Siapakah musuh yang paling berbahaya bagi jenengan kali kula yang Allah tekankan supaya kita melakukan uzlah? Adalah mereka-mereka yang berkarakter hati condong terhadap selain Allah. Ibaratnya Nabi Ibrahim, ini wajah tu tidak terhadap wajhiyah, tapi menghadap sifatnya. Apa sifatnya wajhiyah? Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Apa? Kita menghadap isinya samawat lan ard, langit dan bumi. Makanya kita melakukan sholat, mengapa hati kita masih ingat selain Allah? Itu persoalannya. Karena kita tidak mau uzlah. Terus bagaimana hukumnya? Kalau hati kita menghadap samawati wal ard, sampean tinggali ayatnya. Khanifau wa ma ana minal musyrikin. Kita mengambil mafhum mukhalafah, ngambil kebalikan arti ayat ini. Artinya apa? Jikalau ruhaniyahmu menghadap wajah Allah, maka ayatnya wama ana minal musyrikin. Kita bukan termasuk waktu sholat menyekutukan Allah. Wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrikin, golongan orang yang menduakan Allah. Buktinya ning ati sampean wis gak ngaku kalau yang sholat jenengan, kalau yang bisa berdiri jenengan, yang bisa rukuk jenengan, sujud, duduk, membaca apapun, udah lepas itu. Jadi maksudnya faktulu anfusakum, bunuh keakuanmu. Mafhum mukhalafah ayat ini kebalikan maksud adalah jikalau kita ini wajah tunya itu menghadap Fator samawati wal ard, maka ayatnya manafinya tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Ini pandangan hakikat loh Pak. Berarti sholat kita masih menyekutukan Allah. Terus ada yang nyeletuk di pojok itu. Kalau sholat itu menyekutukan syirik, mending gak sholat. Lalu tadi engkau disik, ampun kesusu ngoten. Maksudnya bukan itu. Ya mestinya bagaimana Anda sholatnya betul-betul menghadap Allah. Itu maksudnya. Bukan lantas ada sepeda motor rusak kita buang. Enggak. Harus kita benahi. Sebab ayat lain Allah katakan hafidhu ala sholawah. Wajib hukumnya kau melakukan sholat 5 waktu. Wassolatil wusta. Dan sholatnya ruhaniyah. Dengan begitu waqumu lillahi qanitin, baru Anda akan bisa sholat dengan khusyuk alias menghadap bertemu Allah. Mengapa ini mudah dipersulit? Mengapa cara untuk menghadap Allah dengan mudah terus kita persulit? Allah nggak pernah mempersulit satu masalah, nggak pernah. Yang mempersulit itulah adalah nafsu kita sendiri. Contoh. Kita punya keinginan Pak, menjadi orang yang kaya. Berbagai cara kita kerja, bagaimana caranya saya tergolong orang yang kaya. Yun sewu, posisi kita itu masih belum mengenal tasawuf. Posisi kita masih belum mengenal ilmu tauhid. Posisi kita belum mengenal maksud la ilaha illa anta ke ana, belum. Ini sebetulnya kita mempersulit kita. Berbagai cara kita tempuh itu untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan kebanggaan kita. Terus hasil akhir Allah merestui. Jadilah jenengan orang yang kaya. Tapi kita nggak sadar cara Allah menyesatkan kita di jalan nafsu itu seperti itu. Orang yang seperti ini kita pasti akan menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid Pak.
pasti ini pasti akan menolak. Tatkala itu disampaikan, bahasanya ngajine kejeron. Ada yang gitu. Iku ngajine wong tuwek-tuwek. Bahkan ada yang mengatakan dzalika dzalalatun, itu sesat. Intinya dia nggak mau menerima alias menolak. A'adzartahum am lan tundiruhum la yu'minun, nggak percaya. Itu yang sukses Pak ya. Jangan dikira jenengan ini dapat hidayah. Inilah yang kumaksud istidrat, pembahasan di dalam makalah lain. Allah melulu terhadap kita dengan kesuksesan duniawiyah. Nyuwun sewu loh. Kita mendapatkan kebanggaan kaya ini dengan jalan benar loh. Mitut hukum syariat. Betul. Baik dohir maupun batin. Dohir baik murtabek kita caranya sesuai dengan syariat. Batin kita, rohaniah kita setiap saat dan waktu mungkin ya ada waktu-waktu yang kita istiqomahkan untuk selalu membaca waqiah, sholat duha, apapun lah menurut syariat itu, apapun. Yuk, jangan dikira itu hidayah, belum tentu. Bisa jadi istidrat, sehingga yahjubuhum bi amwalihim, dengan kekayaan inilah akan menghalangi ruhaniyah kita manakala ruhaniyah kita ingin bertemu Allah. Sehingga dalam ruhaniyah nggak ada keinginan untuk bertemu Allah. Tanya kepada orang yang kaya, tanya, sampean takon, inginkah bertemu Allah? Tidak. Inginnya hati bertemu dengan kemewahan dunia. Ayo sampean takon, estu nggak ada. Kecuali mereka yang sudah yastami'unal qaula, sudah mendengarkan dan menerima ajaran di jalur dinu tauhid ini, wayattabi'una ahsanahu, dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu untuk melakukan uzlah. Ini enggak kami bahas. Ini terkecualikan. Yang saya bahas adalah golongan kita yang belum mengenal hal itu. Enggak ada hati ingin ketemu Allah, Pak. Inginnya apa dalam hati kita? Alhaakumut takatsur. Megah dunianya, nanti akan berpikir megah pangkatnya, mencari jabatan, pengaruh-pengaruh. Begitulah manusia. Makanya mengapa Allah berkali-kali mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kau dustakan. Setiap saat dan waktu aku selalu, kata Allah, melayanimu. Kau bernafas, andai tidak aku yang melayani, kau tidak bisa nafas sendiri. Andai kata tidak kugerakkan, kau tidak akan bisa bergerak sendiri. Wahai manusia, makhluk, sifatmu itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun. Akan tetapi semua itu terjadi semata-mata ilabil, ini nggak sadar. Memang dibikin lali oleh nafsu kita masing-masing, Pak. Makanya jenengan merangi nafsu kudu tahu, kenal di mana sih nafsu itu. Ternyata nafsu itu adalah keakuan kita sebagai makhluk yang masih merasa ada, yang masih bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Yaitulah nafsu yang harus jenengan perangi. Sebab innan nafsa la amaratum bisu, selalu mengejak cenderung hati kita melalaikan Allah. Jadi nggak ada yang mau bertemu Allah, Pak. Terus bagaimana seseorang yang mendustakan dengan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau, disebabkan hati kita ingin bertemu selalu dengan kenikmatan dunia yang nafsu menganggap dan meniupkan itu supaya kita menganggap kekal dan abadi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa illah. Ya udah. Saya bicara seperti ini kalau tidak ada Allah di dalam diri saya, cocok teki gak iso ngomong. Mboten saged. Tinggal jenengan mandangnya dari mana. Nek sampai mandangnya ke makhluk saya, pujaan saya jenengan ke saya. Loh, inilah yang ditakutkan Rasulullah.
Nggak ada ceritanya makhluk satu bisa menolong makhluk lain. Ayo, sambil delok rokok ambek korean. Kalau tidak ada sesuatu pihak yang ketiga, bisakah korean ngorek dhewe nang rokok? Boten saged. Ibu dikasih Pak blonjo. Imane teng pundi sampean? Sing aweh iku tadi. Pak kebanyakan nak ngoten nggih. Baik secara akliyah maupun secara kolbiyah, jenengan imane itu Pak yang kasih belan. Coba ayo diangen-angen. Tanpa Allah dalam Pak saged ta Pak iku aweh belanja? Mengapa hati kita selalu beriman pada Pak makhluk? Inilah Bapak Ibu yang Rasulullah takutkan terhadap umatnya. Oleh sebab itu Rasulullah diperintahkan Allah dengan tegas, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinu tauhid, harus disampaikan. Dalam surat Al-Anbiya 25, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu rasul iku, termasuk dirimu loh nantinya, kecuali wajib untuk menerangkan, menjelaskan tentang masalah la ilaha illa ana, ingsun itu yang bagaimana, ahad itu yang bagaimana, qul huwallahu ahad. Ini Rasulullah. Makanya saya berbicara tentang la tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, kok ya disikapi Rasulullah nggak pernah menyampaikan nyun sewu sebelumnya. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Cuman saja saya tidak bisa berpikir kalau Rasulullah tidak menyampaikan, kok ya harus muncul surat Al-Anbiya 25:87. Kalau tidak menyampaikan nggak mungkin ayat ini akan muncul, Pak. Logikanya seperti itu. Nyun sewu, mengapa ada makalah yang mengatakan seperti itu? Jawabannya cuma satu, supaya umat ini digiring ke opini tidak mau bertemu Allah. Pun titik, ngoten mawon. Cek bertemu makhluke, cek nyembah nang makhluke, cek memuja nang makhluke dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya ibu kumang imane hati itu hanya pada Allah, akal secara syariat tetap mengatakan yang membelanjani iku Pak tapi imane itu Allah di dalam Pak. Bagaimana caranya? Uzlahlah, lakukan uzlah, baru bisa hatinya itu mengatakan beriman adalah Allah. Tapi nek seperti itu sing njero ojo dikonang jaba. Madep nangone Pak ya Allah nyok belanjane. Ini yang salah paham, ditakoki kali bebek, Dek sapa sing belanjane amu? Allah. Sing ngejakmu amu wingi nanggone mall sapa? Allah. Niki bahaya, bener, tapi bahaya kanggo orang yang belum seiman. Akhirnya diproses, berarti wujud Pak iku Allah yo. Ngono, rawame wis iki, gak mari-mari pun. Wis sing jero bapak ning jero, sing jaba ae kita ngomong secara njaba, ngoten. Kita untuk mengkondisikan hati kita tetap sowan ing ngersane Allah, walaupun secara jasmaniah kita mengatakan Pak atau Ibu atau makhluk, maka lakukanlah sesering mungkin jenengan iki untuk beruzlah. Allah siapa mereka? Para rasul, para rasul utawa pengikut-pengikut penerus Kanjeng Nabi. Ajarannya siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gak bisa beruzlah dengan berdiri, ya dengan duduk kok dengkeen, ya dengan berbaring. Dipermudah Allah. Udah kembali kepada yang sukses tadi. Jadi yang sukses bagi orang-orang ahli hijab niku bukan hidayah tapi istidraj. Buktinya dengan kesuksesan itu hatinya semakin jauh dari Allah dan semakin dekat kepada selain Allah. Nomor 2, kita upayakan berbagai cara untuk melakukan kesuksesan dunia. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin, tapi nyatane kelutek gagal. Ingat, gagal itu bisa jadi bentuknya Allah.
menyelamatkan ruhaniyah jenengan untuk tidak muncul merasa makhluk iku sukses atau sugih kaya. Sebab nyun sewu luwe berat hati jenengan merasa tidak kaya, tapi faktanya secara jasmani iki kaya, daripada jenengan itu merasa tidak kaya, nyatanya dohir itu jadi orang miskin. Paham ya? Saya ulang, lebih berat dan lebih payah kita merasa tidak kaya, tetapi secara fisik kita orang kaya. Lebih ringan dan lebih gampang hati kita merasa kita itu makhluk adalah miskin, ning nyatane secara dohir kita miskin. Sifatnya makhluk kalih Allah kan berlawanan toh. Sifatnya wajib Allah iku akan jadi sifat mokhale wajib makhluk. Contoh sifat nafsiyah 20 itu wajib Allah pertama wujud, lawani wujud adalah adam, tidak wujud, dan tidak wujud menjadi sifat wajib kita. Itu aslinya loh, ngerti loh. Sebab aslinya kita tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Sekalipun kita adanya diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita harus ngaku-ngaku kita itu ada. Kalau kita ngaku-ngaku ada, berarti kita merampas bajunya Allah. Nah inilah yang dikatakan zalim itu ini. Wa idh qala lil wa idh qala, dan tatkalane dawuh sapa Musa Nabi Musa li qaumihi maring kaumi Nabi Musa, ya qaumi, kaumku, innakum sesungguhnya kamu semuanya iku dolamtum ngani ngoyo pada dirimu sendiri, itu sama dengan kau menganiaya dolimi pada Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah, mengadakan Tuhan selain Allah, mengadakan Tuhan yang bukan Tuhan. Buktinya kita ngaku-ngaku jadi Tuhan, kita merasa wujud. Ya kayak tadi pembahasan ilmu tasawuf itu, yang bingung no ya. Tapi jenengan gak bingung karena sudah masuk ke ranah itu. Sing bingung lah golongan kita yang masih ada di syariat itu ya. Iya. Sing isi seneng mangan sepet, mangan batok. Bendawino kita makomi itu makan sepet, makan batok. Nggak mau dikasih kelapa, nggak mau. Padahal untuk mendapatkan santan itu harus lewat kelapa. Untuk mendapatkan makrifat itu jenengan harus lewat hakikat dulu. Sehingga nyatanya hakikat disebut makrifat. Niki filosofi klopo. Makanya klopo niku ngowoy berapa tahun Pak? Mulai pertama nandur. Jenengan sing paham. Wong Kediri. 20 tahun? 12. Nandur kita itu umur 50 misalnya. Kita nandur, kita umur 50, nandur kelapa mulai awal cukul sampai nguwoh niku berapa tahun biasanya? 6-7 tahun. Begitu nggih? Kadang-kadang ini belum woh kita sudah mati. Berarti kita nandur untuk anak cucu. Pun Bapak Ibu hadirin. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah menggagalkan maksud dan tujuan Anda tentang kemewahan dunia itu. Sebetulnya Allah itu menyelamatkan ruhaniyah kita. Justru itulah hidayah. Kadang-kadang umumnya kok mboten ngoten nih. Mboten. Ya iku salahmu dewe. Dan ya Allah, makanya tasawuf itu maknanya itu bedekane wangel. Ini wow, sukses tapi gak sukses sejatinya sukses. Bapak Ibu, berarti kita mestinya ingin untuk mengharapkan bertemu terhadap Allah dan tinggalkan semua selain Allah. Kita wajib untuk beruzlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, ma nafa'a, ora ono manfaati
al qalba ing ati apa syai'un suci-wici. Apa maksudnya itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap hati perkara-perkara selain Allah. Ora ini manfaatnya. Wis perkara selain Allah itu berarti makhluk, maksud saya. Mislu uzlatin kang padane laku uzlah. Yadkhulu kang mlebu sapa wong biha kelawan uzlah maidani fikrotin terhadap wilayah lapangan tafakur. Bun, ngeten. Sebetulnya Pak, mohon maaf nggih. Mpun dimaknani cara syariat lho niki. Sampai maknani cara hakikat. Ben gak salah paham. Bojo, anak, dunya brono iku bagi ruhaniyah tidak ada manfaatnya. Malakum dzarrau wala naf'an. Empun dipandangi dugi syariat. Nek sampai dungi pandangi dugi syariat nggih mboten masuk makalah niki. Kok iso bojo gak manfaat? Buktinya dengan adanya istri aku bisa punya anak. Lah kan nggih? Kok bisa harta benda tidak manfaat? Wong nyatanya bisa buat beli ini, beli itu. Lah ngoten nggih? Cuman jenengan nggak sadar. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi segala hal sesuatu. Berhubung kita tidak melihat Allahnya, akhirnya kita melihat makhluknya. Jenengan menuduh dan beriman manfaatnya dari makhluk. Ini yang Rasulullah takutkan terhadap umatnya. Padahal semua itu tidak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat manakala di situ tidak ada Allah, tidak ada wujudnya Allah, enggak akan. Coba kalau Allah enggak ada, dunia saya sini ada badan. Enteng-entengan ada nggih? Enteng-entengan. Kalau Allah tidak ada, apa mungkin dunia seisinya langit bumi ada? Enggak ada toh? Niki pemahaman enteng-entengan. Berarti manakala di setiap apapun tanpa ada Allahnya di situ tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat. Al-Qasas dibuka terkait masalah status baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qasas 56. Innaka, iki yang bicara Allah. Innaka sak temeni siro Muhammad, ka kembalinya kepada Muhammad, mukhotabnya. Tapi aslinya terhadap seluruh makhluk. Innaka sak temeni siro Muhammad, ikulah tahdi ora bakal bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekatmu Muhammad. Ini langsung Rasulullah. Muhammad, sesungguhnya kau itu sebetulnya aslinya tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang yang kau cintai, orang yang dekat. Karena Muhammad itu status masih disebut makhluk, nggak jauh berbeda dengan saya. Kan ada di luar ada opini gini Pak, tak rungokno, habis itu nek terus-terusan tak jotos, ngeten, tak jotos itu tak ilokno lewat WA, ngeten Pak. Kok gak keterangan dugi Guson? Gak mungkin aku bisa paham karena jelas ini bener. Nah, tak ilungno gak kena langsung tak jotos. Ini opininya nafsu di dalam hatimu. Bahkan Rasulullah mengatakan innama ana basarum mislukum. Aku ini sama dengan kau, sama makhluknya. Mengapa kau harus muji aku? Padahal aku juga gak bisa apa-apa. Artinya pujilah sembahlah siapa yang kupuja. Gitu loh Pak, itu maksudnya Rasulullah itu. Oleh karena banyak iman yang masih melihat makhluknya, maka menuduh makhluk ini yang bisa memberikan petunjuk. Syariatnya ya gak salah, ning hakikatnya kurang bener loh. Makanya saya tampilkan aslinya bagaimana. Tapi berat Pak saya mengatakan ini, berat. Sebab rivalnya niku banyak sekali yang memusuhi
makalah ini banyak yang memungsuhi, banyak sekali. Rapopoh, lawang ngayati ngeten ya. Walau karihal musyrikun Muhammad, walaupun berat kau sampaikan, kau dicaci, dibenci oleh umatmu, tetap sampaikan. Wis, tak tiru Pak niki. Kula niki wis segonjangan mbelenger. Dilok ni wong welek, aliran sesat, ajaran sesat. Nyun sewu nggih. Pun belenger. Bahkan kemarin sudah saya katakan, bahkan status saya sekarang dipindah anjing, babi. Nah, tak guyu mawon. Nyantai ae, ora apa-apa. Engko nek wis paham lak boten. Wis. Supaya iman sampean, pujaan, pujian, penghambaan jenengan iku ben ra kliru, Rasulullah langsung Allah katakan, innaka, sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Terus sinten yang memberikan petunjuk itu? Walakinallaha yahdi may yasha. Ini penegasan Pak. Sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah pada hamba yang dikehendaki. Lah ini artinya apa Pak? Sekalipun itu petunjuk dilewatkan Rasulullah Muhammad, tetapi hati sampai jangan beriman kepada makhluk. Paham ya? Saya tidak ureh-ureh hukum syariat, tidak Pak. Karena memang makomnya di situ mengatakan yang memberikan petunjuk adalah makhluk, monggo. Itu hak jenengan, cuman saya kasih tahu aslinya bagaimana. Sama dengan terhadap kita Pak, gak usah jauh-jauh. Tanpa Allah dalam diri jenengan, bisa kita itu melakukan sholat? Gak iso. Oleh sebab itu, lakukanlah uzlah supaya imanmu bener-bener menjadi iman yang ihsan, sehingga ketika kau beribadah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat, kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Itulah la ilaha illa anta. Allah sudah dekat, kita terasa dekat Allahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud manfaat yang tidak bermanfaat itu tadi, selain ahad wong Jawa, selain urip wis gak ada manfaatnya. Kita akan mengatakan semuanya itu tidak manfaat manakala hati jenengan sudah di wilayah makrifat pada Allah, baru mengatakan tidak manfaat. Tapi kalau kita masih di wilayah ruhaniyah, kita di dalam apa tadi, sepet ambek batok, ini masih ngunggul-ngunggulkan sepet dengan batok. Ya itu sepet makanan semuanya, ya batok itu makanan semuanya. Kau tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya santan kalau kau itu maunya hanya makan sepet sama batok. Pun sampean maknani sendiri. Terus bagaimana caranya uzlah? Pun tadi sudah saya jelaskan. Lepaskan akalmu dari urusan dunia. Terus hatimu lepaskan dari keakuan dirimu. Kalau bahasa zikir, hatimu harus merasa keakuanmu itu tidak ada. Yang ada keakuan Allah. Manakala jenengan mau melakukan itu, walaupun hanya 5 menit, akan terjadi perubahan dalam hatimu. Maknyes. Akhirnya sifat-sifat tercela akan dihilangkan oleh Allah. Tapi mohon maaf, jenengan pasti akan menerima resiko. Walaupun sekecil apapun ada resikonya. Dan justru resiko itulah sebagai proses kesempurnaan kemakrifatan jenengan. Apa resikonya? Yun sewu. Hatimu akan jenuh melihat kehidupan dunia. Seakan-akan kau tidak akan pernah mau lagi, baik secara jasmani, lebih-lebih rohani bersama mereka. Gak mau. Karena ada beban yang amat besar dalam hati Anda
yaitu kerinduan bertemu Allah. Betul apa-apa. Betul masalah. Dan ini wajib menurut saya dilakukan. Yang kedua, Anda nanti akan diperjalankan Allah di dunia alam lain. Ruhaniyah maksudnya. Anda akan dilalaikan terhadap perkara-perkara selain Allah. Apakah istri, apakah suami, apakah anak, apakah yang lain. Udah, abaikan aja. Dan ikuti proses itu. Jangan pernah berhenti. Kalau Anda tidak dihentikan Allah. Jangan. Ingat, nafsu itu wayasudduna an sabilillah, akan menghalang-halangi ruhaniyahmu tak kala mau melakukan uzlah. Pasti. Bentuknya apa? Secara batiniah, Anda akan disuguhkan di dalam alam mukasyafah, disuguhkan hal-hal yang bersifatkan selain Allah, yang mengenakkan. Apakah karomah? Ya. Apakah kesaktian? Ingat, jangan pernah Anda melirik. Jangan pernah. Artinya jangan pernah kau mau. Jangan pernah. Sebab tujuan kita uzlah adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan selain Allah dan beriman bertemu Allah. Barang siapa yang hatinya sudah ada keinginan untuk melakukan ini, bahkan sudah melakukan berkali-kali, kok ya belum ada tanda-tanda amal arif sing makrifat bertemu Allah, jangan berkecil hati. Ingat, Allah sudah berjanji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 sering saya katakan ini sebagai motivasi panjenengan. Barang siapa hambaku yang ada keinginan mengharapkan bertemu terhadap Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan Allah sendiri pertemuan tersebut. Berarti Gusti Allah nggak mungkin ingkar janji pun. Entah nanti di posisi dengan keadaan bagaimana pertemuan itu terjadi, itu urusan Allah. Yang penting lakukanlah uzlah ini di setiap saat dan waktu. Apakah di alam keramaian atau di alam sepi, lakukan. Karena inilah syarat harga mati jikalau jenengan ini mengharapkan untuk bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah uzlah, dan fungsi uzlah dan cara uzlah sudah kami jelaskan. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Pak E telu, Ibu E 2. Pak E 3 pertanyaan, Ibu E 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita sedikit begini. Ketika kita uzlah kholwat ya Gus, itu dalam keadaan mata tertutup, seolah-olah itu lama-kelamaan itu kayak ada cahaya kecil banget. Terus yang saya tanyakan itu, cahaya itu naik turun sesuai dengan nafas. Itu cahaya makrifat atau cahaya nurullah? Terus yang kedua, bagaimana keadaan ruh manusia di akhir zaman? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua cahaya di saat si salik suluk nuju wusul Allah. Cahaya ini bisa nurullah, bisa nur makrifat. Tinggal pertanyaannya, si salik ini ketika suluk itu membawa
wujudu siril ikhlas fiha atau tidak? Tergantung si salik ini membawa atau merealisasikan wujudnya ikhlas atau tidak. Apa itu wujudnya ikhlas? Cahaya ma'rifat. Inilah yang mendatangkan cahaya ma'rifat nanti. Tidak ngaku-ngaku yang suluk iku dirinya. Tidak ngaku-ngaku dalam hati ini yang berzikir dirinya hamba atau si salik. Ini nanti akan pasti muncul cahaya ma'rifat yang fungsinya untuk membuka kegelapan hati terhadap nyatanya wujudnya Allah. Beda dengan si salik ketika suluk tidak membawa wujud ikhlas, masih merasa kita yang suluk, masih merasa kita yang dzikir. Oke, kalau itu muncul cahaya jelas nurullah. Terus nurullah itu apa? Gini Pak, aku supaya wujudku dikenal hambaku, maka wujudku tak lahirno, saya lahirkan berupa nurullah. Lah wujudnya nurullah dunia dan seisinya, tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Gini ki ngaji cap bingung gini ki. Kelawang suli. Wujudku Allah. Wujudku kunya Allah. Biar dikenal oleh hambaku, saya lahirkan berupa nurullah. Nyatanya nurullah itu adalah wujudnya dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Pun tak sane Pakno tak kasih contoh ben gampang pemahaman nih. Aku Allah laksana setrum. Ben wujudku iki ngomongin setrum. Ben wujudku itu dikenal dan diimani oleh hambaku makhluk dengan kali kula. Tak dohirna wujudku berupa cahaya. Tujuannya apa? Cahaya untuk memberi penerangan lokasi. Tapi wujudnya cahaya ini bukan wujudku. Isik bingung? Nek sik bingung ngopi kopi Pak. Monggo didahar, nyantai aja ngaji nih. Ngeten Pak. Dikatakan ahad, dikatakan esa, dikatakan ma'rifat, itu tidak ada dua. Terus dikatakan apa? Nama Allah, nama si salik, nama cahaya apapun, itu semua nggak ada. Sebab Allah, kalau kita masih bahas nama, itu masih makhluk. Kaget nggak man ya? Nama Allah, kita masih bahas nama, bahas sifat, bahas zat, itu masih makhluk. Yang khaliknya yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Kok ngajian sampai temen dasku pecah. Wis dicoplok kubluke. Ki kena angin cesis ya. Ngeten Bu. Pun Pak ngeten lho. Iku kewenangane Allah. Al-Ahad, Al-Haq. Cukup kita itu bagaimana caranya di dalam hati jenengan iki tidak terbiasa muncul aku diri hamba engkang lapola pun itu aja. Nanti urusan sampai hati sampai gendeng dan nang Allah, gendeng nang Allah dan lain sebagainya, wis urusannya Allah wis.
Makanya mengapa Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Urusan kembali kepada Allah itu ada kaitannya dengan wa aslimu lahu, pasrah. Ya ada di situ udah. Jadi Bu, kalau kita tidak membawa ikhlas itu berarti nurullah. Tapi ingat, di dalam nurullah itu ada siapa? Pada Allah yang bukan nama toh? Ada. Dalil nanti, innallaha bikulli syai'im muhit, al-muhit, melimputi. Jadi jangan melihat yang dilimputi, tapi lihatlah yang melimput. Jangan beriman terhadap yang dilimputi, tapi berimanlah yang melimputi. Nyun sewu. Di dalam thariqah manapun, nyun sewu. Sebelum ini setahu saya, thariqah A sampai Z yang dikatakan mu'tabaroh, menurut pengetahuan saya nggak mungkin jenengan akan digelar diterangkan tentang penjabaran zikir sirul asror. Nggak mungkin. Nggak mungkin jenengan akan dididik pengetahuan tentang isi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, apalagi la ilaha illa ana. Nggak mungkin. Mungkinkah itu karena keterbatasan saya sehingga mengatakan nggak ada di situ penerangan di situ? Tapi kalau pendidikan nafi isbat ada, tapi mohon maaf tidak sampai pada yang dimaksud. Dan jenengan yang sudah berthariqah, kecuali lah kan ono istisna itu Pak, di antara A sampai Z itu ada kecuali, ya wis terus dewe. Pasti ada. Jenenge guru iku, jenenge melaku ke arah manapun iku, opo sih, sopo sih ngejak. Nek sing ngejak iku mang ngejak ngulon, ya mesti sampean ngulon. Nek sing ngejak sampean kali kula ngidul, gak mungkin ngulon, mesti melaku ngidul. Aku yakin para mursyid yang sudah membawa sirul asror mesti menarik hatimu untuk menuju ke ahad. Tidak selain ke ahad, itu pasti. Tapi jikalau belum, gak mungkin bisa menarik ke ahad. Mungkin ke yang lain. Dan semuanya itu gak usah disalahke, semua itu punya makom masing-masing. Laksana gini Pak, mumpun di padakno. Jenengan kagungan putra isi umur 2 tahun, dilungguhno pinggir kolam banyu sawenang itu tutu, utawa disumetne lilin, tulinan lilin ono genine sawenang. Tapi maklumono dia kalau nggak tahu kalau itu bahaya. Pandangan jenengan beda. Bahaya yang namanya api, bahaya namanya kolam, ini buat anak umur 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya apa? Jenengan cemot toh? Jenengan ambil toh? Anak kita jauhkan dari lilin, kita jauhkan dari kol, mesti nangis. Kita sebagai orang tua, wis gak mikir kuwi nangis, yang penting selamat. Tapi pandangannya anak beda dengan pandangan jenengan. 2 pandangan yang tidak sama karena keterbatasan, mohon maaf, pengetahuan. Sama. Ya wis maklumono nek anak iku dicemot nangis krono seneng dulinan di kolam. Wong tua nek ngejarno jelas podo ambek njlumprungno anak tenggelam mati. Bapak Ibu, piye carane nurullah menjadi nur makrifat? Hanya satu, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Suluk sampean, dzikir sampean, kasih roh, kowe ana roh. Apa roh amal?
suluk tadi dzikir yaiku wujudu siril ikhlas. Rahasiane ikhlas yang disebut cahaya makrifat. Mana? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Jenengan iki harus meniadakan rasa keaguan kita sebagai makhluk yang melakukan. Faktulu anfusakum. Kalau ini sudah jenengan lakoni, mongko dengan sendirinya isbat akan memunculkan keakuane urip yaiku Allah. Bon, iki carane. Yang kedua, terkait masalah keimanan umat di zaman akhir. Gak iso menang ambek Ya'juj wa Ma'juj. Gak bisa menang kita itu dengan Dajjal, Pak. Gak bisa menang kita itu dengan nafsu. Kecuali Imam Mahdi, Nabi Isa ada di dalam hati jenengan. Siapa Imam Mahdi? Dialah satu jiwa yang sudah makrifat pada Allah. Itulah satu ruh yang sudah masuk di ranah musyahadah. Baru inilah Imam Mahdi, musuh Ya'juj wa Ma'juj. Kalah. Nafsu wis gak bisa, Pak, menyerang Anda. Urusan Dajjal sama. Kita tidak akan pernah menang dengan nafsu karena kita belum kenal, belum tahu mana si nafsu. Walaupun kita melakukan hal-hal yang positif secara syariat, sholat, zakat, poso, haji, tapi kalau kita belum ketemu nafsu dalam diri kita, belum tahu, nggak bisa kita dikatakan mengalahkan, memerangi, nggak bisa. Mesti masih ngaku-ngaku aku sing sholat, aku sing zakat, aku sing haji, dan seterusnya. Nafsu masuk di situ, kalah kita. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi. Berarti Isa nih harus ada di dalam hati jenengan. Apa? Itulah jiwa yang sudah makrifat pada Allah. Tandanya ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wa huwa tatmainnul qulub. 3. Tandanya dikatakan sudah arif, sudah sampai ke ahad. Pertama adalah hatinya sudah tidak ada iman kalau dirinya ada, dirinya yang melakukan, makhluk yang melakukan, nggak ada. Yang kedua, justru apa yang ada di dalam dirinya akunya Allah. Yang ketiga, hatimu akan damai, tentram, alias tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Depne rana rada ibu ece rada jelas. Salah nih lah, salah nih. Ibu ika pada jelas enggak ya, Bu ya? Lah, gitu. Monggo. Ibu tasik wonten, ibu jatahnya 2, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, di sini saya masih pemula, Gus. Langsung saja ada 2 poin yang perlu saya tanyakan kepada Gus Lason. Yang pertama, bagaimana cara menghilangkan keakuan diri? Terus yang kedua, bagaimana cara praktek sirul asror? Sekian yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktulu anfusakum dzalika khairul lakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum. Bagaimana cara menafikan keakuan diri? Cukup jenengan diam, akal urusan dunia lepas, hati jenengan lewat zikir sir dulu, ya. Latihlah keluar nafas jenengan iku wadhkur isma rabbik, walaupun isim, walaupun nama, ini sebagai pembelajaran. Keluar masuk nafas, latihlah hatimu untuk berzikir menyebut nama Allah. Umat Islam ya. Keluar masuk Allah, nafas ya. Sertakan sirul asor. Prakteki apa yang muncul keluar dan masuknya nafas itu, di situ ada wujudnya Allah.
Jenengan harus merasakan, mengimankan yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Itu caranya dzikir sirul asrar. Selang berjalannya waktu, langsung lepaskan keakuan jenengan sebagai makhluk yang melakukan itu. Nanti kalau ini sudah lepas, tandanya hati jenengan perasa maknyes. Tahu maknyes? Udah sampai lalai dengan persoalan apapun, lalai sudah. Sehingga umpamu digambarke iku ngeten, utawa di lafatke ngomongin ngeten, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku iki Allah. Nah, seperti itu. Iki umpama saya tulis, umpama saya baca, umpama saya gambarkan. Ini cuma dirasa. Rasanya apa? Damai. Hati sampean itu damai banget. Tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, nggak ada. Kecuali jenengan mungkin diturunkan malih, lagi ketemu urusan makhluk, apalagi yang gak enak, no susah lagi. Itu Bu ya, caranya jenengan untuk menafikan diri dan mempraktekkan sirul asrar. Sebab sirul asrar itu kan ada 3 tahap. Pertama su'aul basyirah, merasakan bahwasannya hidup itu adalah Allah yang ada di dalam diri Anda, yang meliputi. Karena hidup itu napas bisa keluar dan masuk. Lalu nanti ainul basyirah yang kedua disebut bertemu setelah pelepasan diri. Akhirnya mengatakan hakul basyirah, aku iki Allah. Gak sesat ayo. Ngaten nggih. Persoalan sesat itu sebab gak paham. Wong gak paham ya mesti akan muncul kemamangan-kemamangan. Tidak saya katakan bahasanya sesat, ndak. Kok terlalu kejem, durung paham. Jenengan laksana saya kasih tahu, Pak, ini kates ini manis. Oke, sepanjang jenengan tidak mau memakan, sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan manisnya kates atau pepaya. Hanya iman tok. Oh ya, saya percaya kates itu manis, pepaya itu manis. Iman sampai yang seperti ini, Pak, belum dikatakan ihsan manakala jenengan tidak memakannya. Ilmu yang disampaikan tentang masalah hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sifat. Hidup itu yang meliputi segala hal apapun, yaitu esa. Jenengan paham dari segi ilmu pengetahuan, tapi bila mana tidak Anda lakukan, praktekan uzlah, nyuwun sewu, sekali lagi nyuwun sewu, mohon maaf, sampai ulek-ulek cukul. Tidak bisa kita itu menyatakan masuk di dalam nyatane wujude Allah. Inggih. Pun ganti bapak-bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Hamid dari Papar, Kediri. Saya mau tanya Pak Yai. Begini Yai, kebetulan saya ini kerjanya di sekolah, Pak. Setiap hari selalu berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang dewasa sampai jam 12 ya. Setelah itu kumpul-kumpul lagi dengan yang dewasa sampai jam 2. Sekarang aturan jam 2 sampai jam 2 baru selesai. Setelah itu pulang ya. Jam 4 saya pergi lagi ke TPA ya. Ke TPA sampai maghrib, anak-anak saya ajak berjamaah sholat maghrib. Setelah itu ganti ibu-ibu ya, sampai isya ya, itu ajak saya berjamaah. Setelah itu pindah lagi suatu tempat sampai jam 9 baru saya bisa pulang. Pulang-pulang di rumah istri saya sudah tidur. Nah, jadi saya nggak ada waktu untuk istilahnya untuk berujlah.
Kadang setelah itu saya mau tidur buka HP, kadang mengikuti kajian yai, kadang mengikuti al-hikam sampai tidur. Terkadang itu jam 1 ya, padahal saya tidak memohon. Jam 1 tahu udah bangun. Bangun itu saya nggak ambil air wudhu, nggak juga sholat. Cuman saya duduk sambil rokokan, ya. Sampai kadang jam 1 udah ngantuk ya, kembali lagi tidur. Jam 3 bangun lagi, ya gitu lagi. Cuman duduk sambil rokokan. Nah, sampai subuh kadang itu sampai subuh. Nah terus yang saya tanyakan ya, seperti profesi saya ini nggak mungkin lah kalau berusilah ya, soal waktunya nggak ada, nggak sempat lah istilahnya. Nah yang tadi yang saya katakan berduduk itu, apakah itu sudah termasuk ujrah? Yang kedua ya, ada salah satu teman bertanya, Pak Hamid, kenapa tanya? Aku dapat teko apa tentang sholat nih? Ada sholat sunu kae nyembah Gusti Allah ora sampean aku roh sampean iki semelo torekot ngono. Sing sak temene sholat ki piye? Kula bingung jawab piye, tak jawab saran kok gak mudong. Lah kula jawab ngene lho jenenge sholat iku eling nang Gusti Allah ngono. Kula jawab ngoten, ajeng kula jero kok empane kok sombong ngono lho. Pun sang mboten mawon saking kula wallahual a'lam ila amadorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuknya jasmani dengan aktivitas itu bukan alasan untuk tidak beruzlah. Saya ulang, sibuknya jasmani dengan segala aktivitas apapun itu bukan alasan kita untuk beruzlah. Bentar, kita artikan uzlah itu apa? Yakfur bitawuti wa yu'min billah. Hati tinggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Apakah di dalam aktivitas itu nggak ada Allah? Sampai jawab ning ati sampai dewi-dewi. Apakah ketika jenengan di sekolahan itu menghadapi murid, menghadapi orang dewasa, di situ tidak terlimputi Allah? Ketika jenengan kalikulo di tengah-tengah ngajak berjamaah, apakah di situ tidak ada Allah? Mpun dijawab ning lesan, sampai jawab ning nanti. Inilah mengapa ada istilah topo nggon rame. Sekalipun jasmaniah kita berurai dengan aktivitas, tapi bukan berarti hati itu meninggalkan terhadap hidup di situ. Bahasa uzlah ini hanya dilakukan oleh Pak. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah saja. Dan inilah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Iblis ngomong ngeten, Pak. Ya Allah, semua mulai dari Nabi Adam sampai anak putunya Adam itu akan kami jerumuskan di jalanku supaya lalai denganmu. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu yang tidak bisa kujerumuskan, itulah di antara hambamu yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, lalu dia mengamalkan, mengikuti. Berarti uzlah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa beruzlah? Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan uzlah? Wong di depan kita orang anak kecil, orang dewasa, aktivitas apapun di situ ada Allah. Terus bagaimana? Inilah Pak, pentingnya fungsinya sirul asror yang harus sampai bawa. Fa'aina ma kunta, ittaqullah fa'aina ma kunta, kata Rasul,
dimanapun kau berada, kau harus bertakwa. Nah inilah maksudnya. Makanya sirul asal dzikir itu menurut saya wajib jenengan pegang terus dimanapun dan apapun kondisi yang Allah hadapkan. Karena dengan itu hati jenengan akan dikatakan uzlah.